Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 19 Mei 2022 ya. Di suasana pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan. Ya Allah rek, metet-metet rek jan. Pulang kampung itu kerjaan mek mangan turu tekan Jakarta malah tambah bledeh. Kalau kata Nisma, lu pekurusan dendut, leher lu kelihatan. Emang selama ini gua nggak punya leher. Ini namanya leher. Dasar lu gendut, ngatain gendut lagi lu ya. Anaknya Mama Ita lu ya. Sama dong gue juga. Percaya atau tidak ya, anaknya Mama Ita tuh hampir semuanya big size ya, alhamdulillah. Tapi semuanya sehat ya, semuanya dikasih berkah, dikasih kesehatan, dikasih rezeki melimpah, amin. Termasuk saya ya Mak ya, anaknya Mama juga tuh ngakir rezeki ini berkah barokah ya Mak, amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Ketemu sama Mas dengan suasana sukacita. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang segar bugar, dalam kondisi yang selalu diberkahi sama Allah, amin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Saya ucapkan salam kenal. Halo, saya Tulus di Jakarta. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, pasti minta sedekahnya dengan pencet tombol like. Kemudian minta sedekah lagi dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh. Nggak bersedia ngasih sedekah iklan juga nggak apa-apa. Jadi jangan jadi beban ya. Selamat, salam sehat untuk yang sudah sedekah dengan tidak men-skip iklan. Mas doakan sehat selalu, murah panjang umur, amin. Murah rezekinya juga ya. Dan aku mau ucapin terima kasih. Tadi pagi-pagi aku sebelum syuting aku baca komentar dari salah satu subscriber. Gini nih komentarnya: semua kejadian dijadikan konten. Nama channelnya atau nama orang yang memiliki channel itu namanya adalah Ikomang Hartawan. Semoga sehat selalu Ikomang, murah rezeki. Mas saya doakan semoga berkah selalu ya. Yang perlu jenengan tahu, semua video yang ada di YouTube itu semuanya konten ya. Semua kejadian bisa dijadikan konten. Jadi kalau jenengan mau komplain saya, silakan komplain para subscriber yang lain. Berani enggak kira-kira? 28.000 orang silakan dikomplain ya. Karena hampir semua subscriber itu meminta kalau ada kejadian viral, Mas Tulus bahas ini dong, bahas itu lah. Kalau misalnya aku nurutin sampean siapa? Apa sampean berhak untuk mengatur konten-konten yang ada di YouTube? Apakah Anda pemilik saham utama Google? Semoga sehat selalu ya Ikomang ya. Terima kasih, berkah selalu buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke, dalam sampai luar negeri tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses ya. Teman-teman yang sudah pesan minyak bidara bisa Mas Tulus kirim mulai hari Senin kemarin. Jadi teman-teman yang mau pesan minyak bidara bisa langsung klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857 sekian khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara ya. Dan teman-teman, aku sepertinya tetap ini masih pesimis. Sampai detik ini aku masih pesimis karena jumlah sedekah nasi bok itu sangat tipis sekali ya, jauh di
bawah rata-rata. Jadi teman-teman, untuk kegiatan nasi box bulan Mei, aku tidak bisa menjanjikan bisa dipastikan ada, tapi mudah-mudahan ada hamba-hamba Allah yang tergerak hatinya untuk membantu ya. Katanya, oh ternyata kontennya buat ngemis, oh ternyata kontennya buat nyari duit. Alhamdulillah, aku nyari duit, aku ngemis bukan buat diriku sendiri, Mbak Yu yang cantik, tapi buat dibantu lagi buat saudara-saudara kita yang membutuhkan di jalanan sana. Dan satu lagi, selalu ada dokumen, selalu ada buktinya. Jadi kalau jenengan berkomentar seperti itu berarti jenengan baru ya. Teman-teman orang-orang baik yang insya Allah dimuliakan sama Allah, yang mau bantu sedekah nasi box, gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus, atau transfernya satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Kalian bisa kirim berapapun, yang penting minimalnya 12.000. Oke, Mas Tulus tunggu tuh yang bantu sedekah, silakan langsung transfer saja. Mudah-mudahan di bulan ini bisa diselesaikan sedekahnya, dan bulan itu tetap diadakan yang namanya sedekah bumi. Amin. Sedekah nasi box ya. Dan mudah-mudahan juga Mas Teh bisa segera pergi ke Jogja untuk segera melunaskan wingi di mama jangan dibuang tole, dirarung. Oh iya benar, dilarung, maksudnya dialirkan ke laut lah intinya, tanah-tanah yang sudah Mas Teh kumpulkan atau sedekah bumi pada waktu itu. Pokoknya njaluk dungone, njaluk berkah, kersane Mas Teh rezekine melimpah, saged tindak datang Jogja nggih. Amin, matur sembah nuwun. Oke, mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Oh ya, sebelumnya Mas Teh mau doakan dulu, terima kasih banyak buat yang sudah bantu sedekah, berapapun jumlahnya, siapapun jenengan, Mas Teh doakan yang sudah sedekah ditukar sama Allah dengan rezeki melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan memudahkan seluruh urusan baiknya, segala urusan baiknya, dan semoga Allah tukar dengan dikabul hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang yang sudah bantu sedekah ya. Hari ini pengen membahas sesuatu yang kemarin ternyata seperti halnya yang sudah Mas Tulus bahas, selang beberapa hari kemudian ternyata viral. Ada yang namanya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan berkaki empat atau hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Aku tidak tahu detailnya apakah betul hewan yang berkaki empat, tapi memang yang kebanyakan yang terkena saat ini adalah sapi dan juga kambing. Nah, aku pengen membahas soal itu teman-teman. Kemarin sempat dibuka soal itu hanya sebuah prediksi, ternyata betul, dan hari ini aku mendapatkan beberapa clue yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan wacana untuk mawas diri lagi, untuk lebih lebih menjaga diri kita. Dan memang virus ini tidak menular ya teman-teman. Jadi virus ini diketahui hadir di beberapa hari yang lalu, dan ini menyerang di mulut dan juga kuku, dan terbentuk virus dan juga bakteri. Alhamdulillahnya, menurut pihak yang berkompeten di bidangnya, virus ini tidak bisa menular ke manusia. Amin. Alhamdulillah. Dan kabar baik juga, Bapak Presiden kita sudah mengumumkan kalau kita di luar ruangan sudah boleh tidak menggunakan masker. Tapi kalau pas lagi di kendaraan umum atau di tempat umum atau tempat yang tertutup atau banyak orang atau di kerumunan, tetap gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, secara detail virus ini sebetulnya lama-lama menyerang imun tubuh, kemudian dari panas tinggi kemudian bisa-bisa tiba-tiba meninggal. Seperti yang sudah Mas Tulus bilang sebelumnya, virus ini disebabkan oleh bakteri ataupun virus yang bisa menyerang secara logika, secara logik, secara nyata dijelaskan kalau dia adalah virus. Tetapi dari segi pandang saya sendiri ada sebuah cacing kecil yang menurut saya ini sudah campur tangan jin juga lah pasti. Dan aku tidak menuduh siapapun, tapi dalam hal ini maaf, tersangkanya tetap kembali lagi ke satu orang ya, ke satu makhluk, yaitu Mbah D. Dan mereka sedang membuat kita menjadi kacau, dan tujuannya adalah memang hewan-hewan peliharaan ya. Tujuan awalnya adalah hewan-hewan peliharaan. Selepas untuk berita yang saya tahu atau yang saya baca atau yang saya cari tahu sementara waktu ini, hanya hewan-hewan yang mungkin dipasarkan atau dijual, dan mohon maaf ternyata dagingnya masih bisa dikonsumsi ya teman-teman, asal dikonsumsi dengan prosedur yang sudah dijelaskan pemerintah, dan sampai saat ini tuh belum ada obatnya. Nah, di video ini aku pengen menjelaskan beberapa hal yang mungkin saja bisa jadi maaf dalam tanda kutip tolak balanya kita supaya kita terhindar dari virus itu ya, supaya hewan peliharaan kita atau kalian yang mempunyai peternakan atau kalian yang punya usaha ternak kambing, ternak sapi bisa menyimak ini untuk menjadi bahan pembelajaran kita lebih hati-hati lagi ya. Yang pertama adalah memang virus ini bukan sesuatu yang berbahaya untuk manusia, tetapi virus ini sangat berbahaya oleh hewan karena bisa panas kemudian langsung meninggal saat itu juga. Jadi sangat cepat. Inkubasinya 7 hari saja. Setelah itu hewan bisa cepat meninggal dan harus dipisahkan atau jaga jarak dengan hewan-hewan yang lain karena virus ini menular sesama hewan. Dan satu lagi, secara logika ini belum ditemukan obatnya oleh pemerintah kita, juga masih belum ketemu ya. Semoga segera ditemukan dan segera bisa ditanggulangi. Amin. Nah,
si cacing ini sebetulnya memang bukan hewan yang kejam banget atau bisa membunuh dengan cepat, karena memang betul ketika ada masa inkubasi 7 hari tadi ada beberapa hal yang memang dia lakukan. Sebetulnya dia masuk dari awalnya, kalau menurut aku, secara pandanganku, menurut yang sampaikan, sebetulnya dia hanya lewat kaki atau lewat kuku, bukan hanya lewat mulut. Tetapi itulah pintarnya mereka, karena bentuknya sangat kecil, warnanya seperti kehijau-hijauan yang coklat hijau tua ngono kalau rek. Jadi dia masuk dari kaki kemudian bisa berjalan ke tubuh si hewan, kemudian bisa mengkonsumsi darah dari si hewan. Sehingga kalau menurut apa yang sampaikan, darah ini, ya darah merahnya akan habis, kemudian berganti dengan darah yang jelek, dan ini mengakibatkan kalau imun si hewan tadi rendah, kemudian bisa meninggal dan menjadi tindak kerugian bagi yang memeliharanya, ya. Kurang lebih seperti itu. Secara detailnya saya tidak bisa menjelaskan karena bukan bidang saya. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau ingin menambahkan wawasan tambahan bagi pendengar atau yang menikmati video ini, silahkan klik di kolom komentar, nanti Mas Tulus sematkan, ya. Virus ini virus apa, kemudian seperti apa penjelasannya, silahkan klik di kolom komentar, biar nanti Mas Tulus sematkan, biar komentarnya paling atas, biar bisa dibaca sama yang lain dan juga bisa mengedukasi yang lain, ya. Secara nyatanya seperti itu. Oke. Secara detail aku sempat berkomunikasi dengan Eyang, maksudku aku pengen cari tahu, karena kakakku yang pertama itu kerja di peternakan sapi, teman-teman, di Tegineneng, Lampung sana. Jadi ada salah satu peternakan sapi, aku nggak tahu itu untuk susu atau untuk daging, tapi aku nggak tahu. Tapi kakakku kerja di sana, jadi aku sempat, ya maaf meskipun saya bukan adik yang mereka asuh atau yang mereka perhatikan, tapi mau gimana pun tetap saudara Tora. Jadi pikiran aku masih lari ke situ, dan aku sempat berkomunikasi dengan Eyang. Adek, maaf deh, ikan asin sama telur pindah ke kulkas nah. Maaf Yore, di sini tuh banyak kucing sama tikus. Takutnya nanti aku lupa masukin tadi, soalnya langsung on cam, ya. Nah, aku sempat bertanya, yang ada hal yang bisa dilakukan nggak sih kira-kira buat menanggulangi ini? Nah, aku pengen bikin video ini biar jadi pengalaman buat kita, biar jadi bahan waspada buat kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Mas Tulus sampaikan dan bisa kalian terapkan untuk kalian yang punya peternakan atau kerja di peternakan, ya. Beberapa hal yang bisa dijadikan media untuk, maaf dalam tanda kutip, tolak bala. Yang pertama, paling simple dan yang paling harus kita lakukan adalah minta perlindungan sama Allah, ya. Minta perlindungan sama Allah, kemudian meminta Allah menjaga apa yang sedang kita jadikan sebagai ladang rezeki. Makanya kalau doa sama Allah tuh mintanya, ya Allah jaga rezekiku, ya Allah jaga tempat usahaku, ya Allah lindungi apa yang sedang menjadi jalan rezeki keluarga hamba, sehingga kami bisa bekerja, kemudian kami bisa mendapatkan rezeki dan menjadi sumber rezeki bagi anak dan cucu kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Jadi doanya seperti itu. Itu yang paling pertama adalah minta perlindungan sama Allah. Nah, di luar basic agama kita, di luar dari basic agama, ada beberapa hal yang sampaikan ke saya. Salah satunya adalah gini, teman-teman, aku lebih lari ke segi budaya sepertinya ini, ya, lebih ke kasanah kebudayaan kita atau warisan leluhur kita, karena salah satunya yang juga memesan untuk kita untuk menggelar yang namanya sedekah atau selamatan, atau ngeruat dalam arti hewannya tadi diruat, ya. Jadi yang pertama itu ruat hewan tadi dengan sedekah. Jadi bikin selamatan di rumah untuk apa? Untuk wujudkan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, matur sembah nuwun, kula gadah hewan peliharaan, kula gadah ladang kagem rezeki kula, dengan rezeki yang jenengan sudah berikan ke saya niatkan sedekahnya untuk Engkau, dan pahalanya saya hadiahkan kepada hewan-hewan yang saya pelihara. Semoga dengan ini Engkau melindungi apa yang sedang saya kerjakan atau yang sedang menjadi ladang usaha kami. Nah, hal-hal seperti itu juga penting, ya. Di luar agama Islam juga silakan menggunakan dengan agama kalian masing-masing. Intinya adalah ruat, dalam tanda kutip ruat tadi, ruat hewan kamu dengan sedekah, dengan melakukan sedekah kepada masyarakat sekitar, dengan tetangga, berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dan juga menggelar beberapa hal yang dalam tanda kutip bisa meruat. Nah, betul kata beberapa ustadz kalau sedekah itu sebetulnya menjadi tolak bala. Nah, ini salah satu pesan Eyang, yaitu dengan menggelar sedekah atau meruat hewan peliharaanmu dengan sedekah. Dalam tanda kutip, ini sih sepertinya untuk kalian yang, karena di kampung-kampung masih banyak, ya, yang masih memelihara sapi, memelihara hewan. Sapi itu sekarang di atas 10.000 loh, guys. Sapi itu semua di atas 10 juta.
ya. Jadi itu bukan aset yang sembarangan, tapi aset yang luar biasa. Gimana cara mempertahankan asetnya? Cara yang paling utama minta perlindungan Allah. Yang kedua adalah ruat sapi atau hewan peliharaan kamu dengan bersedekah, bikin selamatan, bagi-bagi nasi buat tetangga, atau mungkin mengundang tetangga datang ke sini, ayo monggo anu dahar sedayonipun, tapi jenengan yang mengijab kabulkan kepada Allah. Ya Allah, kula ngundang tangga kula ken dahar teng griya, kula niat sedekah kagem panjenengan ya Allah, lillahi taala saya serahkan kepada Engkau pahalanya ya Allah. Semoga Engkau jadikan ini sebagai media tolak balak bagi usaha kami, bagi usaha saya dengan bla 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 bla. Sebetulnya ini adalah media-media yang bisa digunakan, yang biasa digunakan oleh orang-orang Jawa. Tapi kalau memang jenengan ingin melakukan juga di luar Jawa pun nggak masalah ya, karena niat atau tujuan utamanya adalah sedekah tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang juga menyarankan untuk menambahkan beberapa rempah, termasuk salah satunya adalah kunyit putih. Aku juga tidak tahu betul atau tidak. Sekali lagi aku gini teman-teman, aku hanya menyampaikan ya, jenengan bisa percaya atau tidak. Ingat, ada video disclaimer di depan. Jadi kalau kalian percaya ya monggo, ndak juga ndak apa-apa ya. Yang berpesan untuk menambahkan kunyit putih dan daun pandan di makanan si hewan ya. Kalau kayak sapi, kambing yang makan didedek dan lain sebagainya mungkin bisa ditambahkan ya. Tapi kalau saya jenis kucing dan lain sebagainya aku kurang tahu. Tapi memang yang akan banyak diserang ini dalam tanda kutip adalah hewan-hewan yang bisa dikonsumsi teman-teman. Jadi sepertinya kalau kalian yang melihara kucing atau melihara hewan-hewan yang memang hanya dijadikan hewan peliharaan dan maaf dalam tanda kutip tidak bisa dikonsumsi, sepertinya insya Allah masih aman ya. Semangat buat kalian para pecinta hewan. Dan kita harus lebih hati-hati lagi untuk teman-teman yang biasa memelihara ini, mengkonsumsi daging yang sedang ada virusnya pun tidak masalah asal dimasak dengan kondisi yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi ditambahkan kunyit putih dan juga daun pandan. Aku nggak tahu ini risetnya ada atau tidak dan bisa dibuktikan secara betul atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak paham teman-teman. Jadi aku tidak bisa mengajarkan itu atau tidak bisa membenarkan, karena aku hanya menyampaikan apa yang pesankan untuk kita-kita yang sedang menjalani yang namanya usaha usaha peternakan ya. Salah satunya ditambahkan kunyit putih dan juga daun pandan. Jumlahnya tidak usah terlalu banyak, hanya untuk syarat tok istilahnya gitu loh. Hanya untuk syarat tok, dan ini tidak usah sampai di blender atau apa. Yang penting ditambahkan satu, diiris kah atau apa, ditambahkan debutir gitu tok. Jadi tidak usah terlalu banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah di rumah itu kondisi rumahnya, kondisi si pemeliharanya katanya disuruh memperbaiki diri. Dalam arti misalnya di rumah itu, maaf ya, suami istri jangan sering-sering berantem, jangan sering salah paham. Terus yang punya peternakan itu juga jangan bertingkah dulu. Untuk saat ini lar nakal engko wae lek virus wis rono ya. Karena mereka sedang mencari celah gimana caranya bisa terjadi keributan di rumah. Ada sebuah mitos yang saya sendiri sampai detik ini tidak bisa mempercayai itu, tapi terjadinya kenyataan. Contohnya wong gawe dele ya. Orang bikin kedelai atau orang bikin kecambah teman-teman. Orang bikin tempe atau orang bikin kecambah. Jadi kalau kondisi rumah tangganya sedang tidak baik atau kondisi pembuatnya itu kondisinya sedang tidak bagus, tempenya nggak jadi. Terus katanya togenya itu nggak ngembang atau nggak hidup atau nggak tumbuh. Dan ini mungkin tidak bisa dibaca, apaan sih nggak nyambung deh dengan cara-cara seperti itu. Tapi ini betul-betul nyata pernah dialami. Silakan yang pernah ngalamin. Jadi ini sebuah cara bagaimana mereka istilahnya memperbarui porsinya gitu loh, memperbarui porosnya. Jadi dari dalam dulu, yang punya rumah harus tenang pikirannya, jangan banyak pikiran, jangan terlalu stres, santai, slowly aja. Terus kalau mau nakal-nakal dalam tanda kutip silahkan artikan sendiri, harus lebih waspada dulu. Wes nakaling kole wes virusnya sorenek ya. Jadi itu akan mempengaruhi hewan peliharaan kita atau apa yang menjadi ladang rezeki kita. Saya rasa memang betul ketika kita memiliki usaha, dan kalau kita tidak bisa menjaga usaha kita dengan cara dan juga pribadi kita yang baik, usaha kita pun tidak akan berjalan dengan baik. Menurut aku itu yang berikutnya. Selanjutnya ada satu pesan yang aku agak sedikit nyeleneh, karena yang punya rumah atau si kepala rumah tangga dari yang memiliki peternakan atau yang memiliki hewan peliharaan tadi dianjurkan untuk mengkonsumsi yang namanya susu murni dan juga teh pahit ya, teh hijau pahit, sama makan pisang satu buah, istilahnya begitu. Yang memesannya itu aku nggak paham larinya kemana, tapi kenapa larinya selalu kesini lagi aku nggak tahu ya. Larinya dengan dengan konsumsi susu murni, teh pahit dan juga pisang, makan pisang tok. Jadi makan itu buat imun kita
buat imun yang punya rumah, maksudnya buat imun yang punya apa, yang punya peliharaan, supaya apa? Menurut aku loh ya, ini segi pandangku, biar yang punya rumah tenang pikirannya, terus hewannya nggak ikut bergejolak. Jadi kalau kita nanam tanaman, kita punya hewan peliharaan, kalau kita pikiran juga sedang nggak tenang, hewan peliharaan kita juga ikut goyang, ikut berpikir juga mungkin ya, dalam tanda kutip. Aku juga nggak paham, larinya ke situ filosofinya. Dan yang terakhir adalah apa ya, tempat jualan, pasarkah, atau tempat peternakan yang besar sekali, atau kampung yang memang banyak sekali peternakannya, entah itu hewan, ayam, bebek, sapi, kambing, atau yang mungkin bisa dalam tanda kutip kena virus ini, yang menganjurkan untuk menggelar yang namanya ruatan dengan ngundang ketoprak, atau intinya kebudayaan yang ada tariannya, yang menggunakan sebelah iki ya, seblak itu seblak apa sebelah ya, yang ngomongnya aku lupa. Jadi yang buat itu loh Rek, buat nyanyi, buat nari itu loh, sing koyo selendang sing lempar gitu loh. Ya, jadi yang menganjurkan untuk menggelar sedekah bumi, atau istilahnya ngeruat desa, dengan menggelar sesuatu kesenian apapun itu, termasuk kuda lumping ya. Kalau menurutku yang ada tariannya itu ya, yang ada tarian terus ada seblaknya, atau yang ada selendangnya. Jenengnya apa tuh bahasa Indonesianya aku nggak tahu loh Rek. Selendang yang buat nari itu loh Rek, ya, yang bisa kira-kira buat nyeblak gitu loh. Jadi kalau kata Eyang secara harfiahnya, ketika selendang diseblakkan atau dibuang itu sama kayak membuang sesuatu, buang bala atau mengusir sesuatu gitu loh. Nah, terakhir yang Eyang pesankan yaitu tadi, untuk lebih menggelar yang namanya ruatan desa atau ruatan, memang tempat itu banyak ya teman-teman, diruat dengan ngundang kuda lumping, jaranan kah, ataupun ketoprak atau lodruk, tapi yang ada tariannya. Jadi kalau kayak ketoprak itu kan awalnya ada gambyong, terus lodruk ya juga ada bedayan yang jejer-jejer joget-joget itu, tapi yang menggunakan seblak, intinya menggunakan sebelah apa seblak ya, mohon maaf ya teman-teman, kalau ada yang tahu silakan klik kolom komentar. Menurut aku yang selendang buat nari itu yang penting bisa di blek gitu. Aku sempat nanya, nyambungnya di mana yang kok bisa-bisanya ngeruat desa dengan menggelar kesenian budaya yang biasanya digunakan untuk menari. Jadi ternyata teman-teman, beberapa leluhur kita itu masih sangat memegang teguh pakem-pakem di masa lalu. Jadi masih banyak yang suka nari. Dan ketika ada pagelaran, sebetulnya bukan hanya tarian, tapi wabil khusus untuk detik ini memang yang dibutuhkan saat ini, sedang saat ini adalah memang yang menari atau yang bisa mengusir sesuatu. Jadi saat itu dia bilang, yang bilang gini, kok lek wis don joget, engko leluhure do teko do berkaya anak putune, semuanya akan dibantu diusir dari desa itu atau disingkirkan ya. Selebihnya aku tidak bisa mendetailkan karena ini memang hanya sebatas yang sampaikan, tapi aku tidak bisa mendisklaimerkan kalau ini betul atau tidak. Jadi silakan diartikan sendiri. Mungkin bikin kenduri di kampung itu, terus selamatan ya tarak di punden desa atau yang dulu babat alas, kemudian bisa digunakan juga dengan menggelar kesenian-kesenian yang tadi Mas Tulus sebutkan. Jadi saat diseblakkan itu katanya nanti pas leluhurmu do teko ngono kok berkahi, diusir kabeh sing elek-elek nang omahmu. Jadi itu beberapa hal yang dari hasil ngobrolku dengan Eyang ini, beberapa hal yang mungkin bisa jenengan terapkan juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa untuk dipercayai, tapi kalau memang ini satu yang memang bisa menjadi media tolak balak dari, dalam tanda kutip, dari musibah ini, mudah-mudahan sih bisa dijadikan sebagai media untuk tolak balak. Tapi sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir, para peternak-peternak kita, para pengusaha-pengusaha kita segera pulih, dan jangan sampai ada yang terkena virus ini hewannya, sehingga semuanya baik-baik aja gitu ya teman-teman. Minta doa sama Allah, mudah-mudahan siapapun yang sedang mengalami kendala saat ini, lagi susah rezeki, lagi diganggu sama sesuatu dalam tanda kutip yang aneh-aneh, semoga segera Allah pulihkan, segera Allah kembalikan pada posisinya lagi. Jadi intinya adalah kembali kepada porosmu, jangan lupakan asal usulmu, kembali kepada posisimu, kue Jowo yo Jowo dengan cara masing-masing ya. Makanya aku suka dengan maaf saudaraku yang orang-orang Bali, karena mereka tuh bisa mengekspresikan apapun yang sedang mereka rasakan dengan menari. Dan menari adalah salah satu
bentuk dari kita melontarkan emosi. Jadi emosional kita bisa kita keluarkan lewat menari tadi. Dan ketika Eyang menganjurkan kita untuk menggunakan media tari untuk media tolak bala dengan menggunakan seblak atau selendang, menurut aku tuh filosofinya juga masuk dan bukan sesuatu yang salah dari segi saya. Tapi ya, yang menilai silahkan kembalikan ya. Untuk yang suka-suka nari, ayo mulai kumpulkan teman-teman untuk menari gambyong dan lain sebagainya untuk menjadi media tolak bala untuk sebuah kebaikan yang bisa kita jadikan media baik untuk seluruh warga yang tempat jenengan tinggal, khususnya buat kalian yang punya tempat tinggal yang banyak hewan peliharaannya ya. Yang sedang sakit semoga masih doakan cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, amin. Yang lagi belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Dan juga untuk yang dagang, yang usaha semoga Allah mudahkan dagangan dan rezeki dikabul hajatnya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih orang baik selalu mensupport Mas Teh dengan ya memberikan semangat-semangat lah. Komentar baik dan jeleknya masih terima semuanya. Sehat buat kita, murah rezeki buat kita, dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.